teman-teman penikmat film. Lo pada pernah nggak sih nonton film horor yang saking nggak seremnya, malah bikin kalian pengen tidur aja? Nah, itulah yang gue rasain waktu nonton The Strangers Chapter 2. Awalnya excited banget, karena katanya ini bagian dari trilogi reboot dari salah satu film horor home invasion paling ikonik. Tapi setelah nonton, gue rasa para strangersnya sendiri juga udah capek ngejar korban di film ini. Jujur aja ya, waktu pertama kali dengar Lionsgate bakal bikin 3 film The Strangers sekaligus, gue sempat mikir, wah gila, pasti mereka punya ide gede banget sampai pede bikin trilogi langsung. Tapi begitu film pertama rilis dan ternyata cuma remake setengah hati dari versi aslinya, gue masih berbaik sangka. Ya udahlah, mungkin film keduanya yang bakal kasih kita kejutan. Sayangnya, enggak. Film keduanya malah bikin gue pengen nanya ke diri sendiri. Kenapa gue masih nonton ini? Plotnya sebenarnya simple. Si karakter utama yang masih selamat dari film pertama dikejar lagi sama para pembunuh bertopeng. Dari rumah sakit, ke hutan, ke kabin, dan begitu aja terus. Kelihatannya seru ya, tapi pas ditonton semuanya terasa datar banget. Nggak ada tensi, nggak ada build up, dan setiap adegannya kayak, oke, sekarang kita lari lagi. Oke, gue tahu beberapa dari kalian pasti mikir, ya udah, yang penting kan ada adegan berdarah-darahnya. Well, ada sih. Tapi CGI-nya bikin gue lebih takut sama efeknya daripada pembunuhnya. Bahkan dengan rating R, film ini cuma kasih sedikit banget darah. Kayak mereka takut kotorin kostum. Dan yang paling nyebelin, banyak pembunuhan yang malah off-screen. Bro, ini film slasher, bukan podcast kriminal. Oke, biar adil, gue kasih kredit buat Madeleine Petsch. Dia beneran berusaha. Gestur, ekspresi, bahkan momen traumanya terasa meyakinkan. Ada satu adegan di mobil yang menurut gue keren banget. Dia ketakutan, paranoid, ngerasa kayak semua orang bisa jadi pembunuh. Itu satu-satunya momen di mana film ini terasa nyata. Oh, dan ada juga adegan gila di pertengahan film yang, jujur, bikin gue bengong antara mau tepuk tangan atau ketawa. Gila sih, 10 menit yang chaotic banget. Tiba-tiba film ini berubah jadi semacam 10 menit psikotik yang bikin lo mikir sutradaranya baru ngopi 3 liter espresso. Aneh, gak nyambung. Tapi justru itu bagian paling hidup di seluruh film. Tapi inti masalahnya adalah, The Strangers itu dulu keren karena misterinya. Kita nggak tahu siapa mereka, kenapa mereka membunuh, atau siapa si Tamara yang mereka cari. Dan justru karena nggak tahu, kita jadi takut. Nah, di trilogi baru ini, mereka malah sibuk ngejelasin semuanya. Dan hasilnya, anti klimaks. Jawabannya klise, nggak menarik, dan malah bikin karakternya kehilangan daya magisnya. Kalau dulu kita takut sama para pembunuh bertopeng ini, sekarang rasanya lebih kayak, oh mereka lagi, ya udahlah. Secara teknis, film ini kayak kehilangan arah. Editingnya aneh, pacingnya lelet, dialognya kaku banget, dan semua karakternya bikin frustasi. Kalau film pertama buang-buang waktu karena cuma remake, film kedua ini buang waktu karena literally nggak ada yang terjadi. Sisanya, ya Tuhan, film ini bener-bener buang-buang waktu. Mereka lupa kalau film slasher itu bukan cuma tentang kejar-kejaran, tapi tentang ketegangan dan karakter yang lo peduliin. Ini kayak nonton orang main lari-larian selama 90 menit tanpa konteks. Dan endingnya, diakhiri dengan tulisan to be continued. Yang jujur aja, malah bikin satu studio penuh kehilangan semangat hidup. Gue bisa denger suara kecewa kolektif dari seluruh bioskop waktu teks itu muncul. Jadi ya, kalau film pertama itu kayak versi lebih miskin dari original, maka film kedua ini kayak versi lebih miskin dari versi miskin itu. Jadi, apakah gue rekomendasikan The Strangers Chapter 2? Enggak. Kecuali kalian benar-benar masokis atau pengen ngetes seberapa sabar kalian nonton film horor tanpa horor. Kalau kalian penggemar The Strangers versi lama, jaga aja kenangannya. Karena versi reboot ini cuma bikin kita sadar, kadang misteri itu lebih baik dibiarkan tetap misteri. Tapi, seperti biasa, ini cuma opini gue. Kalau kalian masih penasaran atau pengen lihat betapa gilanya adegan tengah film itu, silakan tonton sendiri dan kasih tahu gue pendapat kalian. Sekali lagi, gue nggak nyaranin lo nonton film ini di bioskop, kecuali lo emang lagi butuh pelarian dari mantan dan nggak mau ketemu siapa-siapa selama 90 menit.
Atau lo masokis dan pengen ngetes kesabaran lo sendiri? Oke, itu tadi review gue buat The Strangers Chapter 2. Kalau lo udah nonton, tulis pendapat lo di kolom komentar. Apakah lo juga kehilangan harapan kayak gue, atau justru lo nikmatin kekacauan ini? Sampai jumpa di review berikutnya. Semoga film ketiganya gak bikin gue trauma lagi. Gue Ikal, jaga diri, dan pastikan semua pintu di rumah lo dikunci rapat malam ini. Jaga diri, jaga ekspektasi. Bye-bye!